Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sindina Priswari NPM 1801051014 dan saya Sindewi Safitri NPM 1801050011. Saya Kofifa Melindasari NPM 1801050028. Saya Sefrida Novitasari NPM 1801052025. Hari ini kami akan melakukan observasi dan sekaligus wawancara di warung makan bakso Dua Saudara yang bertempat di Desa 17A, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 pada pagi hari ini akan melakukan observasi atau wawancara dengan pendiri warung makan atau kedai bakso Dua Saudara. Di sini ownernya itu ada 2 orang. Untuk lanjutnya kita langsung kenalan. Baik Bapak, namanya siapa? Nama saya Suroso. Ibu namanya siapa? Sukenti. Jadi di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha yang Bapak dan Ibu dirikan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada penanya untuk menanyakan apa saja yang ingin diketahui. Kepada penanya, silakan. Baik Bapak, di sini saya akan bertanya, kapan didirikan bakso Dua Saudara ini? Awalnya yaitu dari tanggal 7 bulan 3. Jadi sampai saat ini mungkin sekitar kurang lebih 2 bulanan lah masih. Masih baru ya Pak? Masih baru. Baik Pak, di sini ada visi dan misinya? Sendiri ini sih ya sebenarnya visi misi itu ya ada juga sih. Yang satu yang jelas untuk memotivasi, yang jelas anak-anak untuk perkembangan masa kedepannya. Jadi kalau seperti saya, ukuran untuk seperti ini sebenarnya sudah lanjut lah ya. Maka dengan saya dirikan seperti ini mudah-mudahan untuk memotivasi generasi lah, intinya generasi untuk kedepannya gitu. Selanjutnya, adakah surat izin dari usaha Pak? Sementara ini belum ada. Kemudian produk yang diproduksi bakso Dua Saudara ini apa aja Pak? Oh ya, kalau di sini untuk saat ini Mbak, jadi yang masih kami usahakan itu apa kami jalankan yang jelas bakso dan mie ayam plus es campur, es cendol itu sementara ini masih itu Pak. Untuk kedepannya ya mudah-mudahan ada lagi lah banyaknya itu. Kemudian berapa banyak pengeluaran untuk proses pembuatannya Pak? Maksudnya pembuatan baksonya atau ya kalau itu mah ya kita tergantung berapa kita mau bikin buat baksonya. Jadi kalau ukuran yang jelas kita ngukur daging Mbak. Kalau daging itu mahal, mungkin kalau saat ini kami belum bisa
belanja banyak karena kami masih baru. Ya paling kalau saat ini masih 2 kilo lah. 2 kilo itu alhamdulillah kalau 2 hari ya sekitar 3 hari lah. 2 hari sampai 3 hari itu bisa, alhamdulillah bisa habis. Itu kalau ukuran modalnya ya sekitar 400-500 lah Mbak. Kalau untuk bakso itu plus mie ayam kayaknya. Kalau plus mie ayam ya sekitar 600-an lah. Itu udah lengkap. Kalau untuk modal pembuatan baksonya jelas sekitar itulah, bisa naik turun lah. Yang jelas untuk standarnya 600-an. Kemudian apa saja Pak bahan baku pembuatan bakso ini? Dan baksonya itu pembuatan satu yaitu yang jelas kalau di sini saya yang belanja, saya yang ngiling, jadi itu saya bikin dagingnya sapi itu kalau 2 kilo itu saya bikin tambahannya ya, tambah campurannya itu sekitar setengah, kayaknya setengah aci setengah tepung setengah itu. Memang ibunya yang bikin. Itu masalah bumbu-bumbu apa-apa itu silakan yang bersangkutan. Kemudian di sini kenapa Bapak memilih membuka usaha bakso? Itu yang jelas dikatakan permintaan dari masyarakat juga bisa. Kenapa harus buka itu, karena di samping itu jarak antara bakso yang satu dengan yang satu itu agak jauh Mbak. Jadi kenapa harus bikin bakso di sini, yang jelas agar lingkungan lah tidak terlalu jauh untuk beli bakso dan mie ayam tersebut. Ini intinya itu, ya intinya pokoknya bolehlah dikatakan permintaan lah. Dan juga ya minat tentu ada kalau minat. Jadi yang jelas ya untuk tepat juga lah tempatnya itu kayaknya ya tepat gitu, kalau kenapa harus bisa di sini itu Mbak. Di sini berapa kira-kira omset yang didapat per hari Pak? Kalau omsetnya itu belum bisa maksimal Mbak, karena kita juga masih baru. Yang jelas karena kita masih baru, untuk standarnya memang belum bisa standar. Yang jelas kalau per harinya itu taruhlah ngomong bisa 200 sampai 300 per hari. Namanya juga masih pemula, jadi kalau kata orang sih seperti pendapatan seperti itu ya sudah mungkin omset kedepannya mudah-mudahan Mbak. Gitu. Berapa porsi rata-rata terjual dalam sehari? Kalau porsinya sih karena masukannya segitu ya mungkin dibikin rata-rata sekitar 30-an Mbak, masih 30, 25, 30 sampai ya pernah sih 50 sampai 70 pernah, tapi kan belum, maksudnya belum rata-rata. Yang jelas yang rata-rata itu 30-an, 30 itu yang rata-rata. Kemudian bagaimana cara Bapak mempertahankan
omset di masa pandemi ini? Untuk mempertahankan omset saya ini yang jelas tetap kami menjaga protokol kesehatan. Terus yang jelas kebersihan itu enggak lalai lah untuk itu, karena masa pandemi itu ya memang itu yang mendukung kebersihan, protokol kesehatan. Terus apa ya ngarang ini wes intinya gitu Mbak. Untuk kedepannya yang jelas untuk mempertahankan itu ya kebersihan itulah Mbak yang selalu kami jaga. Apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan ketika akan membuka usaha makanan? Kalau untuk seperti itu yang jelas ini untuk kami sebagai bakso dua saudara ini yang jelas pertama kebersihan lingkungan lah yang jelas, tempat, terus ya jelas santun lah untuk melayani pembeli gitu. Tuh. Di samping itu ya jelas itulah terutama kebersihan lingkungan, keramah tamahan, dan santun lah yang jelas. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan owner atau pendiri dari Bakso Dua Saudara. Semoga apa yang beliau sampaikan ilmunya dapat kita pelajari, dapat kita gunakan untuk nantinya supaya kita kalau mau buka izin usaha kita bisa mengacu pada apa yang beliau sudah berikan kepada kita. Baik, itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.